Islamiyah Balen. Pemimpin pasukan Putra 2, Sandy Ahmad Saifullah, Pramuka Penggalang SMPN 2 Balen. Pemimpin pasukan Putri 1, Laura Niken Amalia, Pramuka Penggalang SMPN 2 Balen. Pemimpin pasukan Putri 2, Salwa Makiah Bahri Syafa'ah, Pramuka Penggalang MTS Islamiyah Balen. Pembawa acara Siti Alfiana Zakia, Pramuka Penegak dari Dewan Kerja Cabang Bojonegoro. Pembaca doa Muhammad Al-Farizi Akbar, Pramuka Penggalang MTSN 5 Bojonegoro. Pembaca Pancasila Putri Aulia Nur Wahid, Pramuka Penggalang MTS Islamiyah Balen. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Marcella Ayu Saputri, Pramuka Penggalang SMPN 5 Bojonegoro. Pembaca Dasa Dharma Devi Susanti, Pramuka Penggalang SMPN 1 Balen. Penyematan tanda peserta putra dari Pramuka Penggalang SMPN 1 Kedungadu. Penyematan tanda peserta putri Pramuka Penggalang SMPN 1 Margomulyo. Dirijen Melisa Ica Febriana, Pramuka Penegak dari Dewan Kerja Cabang Bojonegoro. Operator lagu M. Ali Miftakodin, Pramuka Pandega dari Dewan Kerja Cabang Bojonegoro. Untuk menjadikan perhatian undangan dan peserta upacara pada saat petugas membaca Pancasila, dimohon untuk tidak diikuti. Agar upacara berjalan hikmat, mohon handphone dalam kondisi silent atau dimatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pramuka. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya, Siti Alfiana Zakia, Pramuka Penegak dari Dewan Kerja Cabang Bojonegoro, untuk memandu upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 dan pembukaan Jambore Cabang Bojonegoro tahun 2022. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro dari Taman Pinggir Gawan, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Peserta upacara beserta tamu undangan menempati tempat upacara. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan dan mengambil alih pasukan. Pembina upacara menempati tempat upacara. Undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan. Lapor upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 dan pembukaan jam terbang ke-12 Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro tanggal 14 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Kerjakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jayalah Pramuka.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita doakan bersama-sama semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasa Dharma. Pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dharma Pramuka siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
musyawarah. 5. Rela menolong dan sabar. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Dharma Pramuka telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali. Luruskan. Lurus. Balik kanan haluan kiri, jalan. Laporan Ketua Pelaksana Jambore Cabang Bojonegoro ke-12 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Laporan Panitia Jambore Cabang Bojonegoro, Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro tahun 2022. Latar belakang, kaum muda memang selalu menjadi ikon bagi perubahan, dan peran inilah yang menempatkan kaum muda dalam posisi strategis perjalanan bangsa dan negara. Namun, sayangnya peran strategis ini tidak selalu dikelola dengan baik, sehingga tidak jarang energi dan semangat perubahan yang diusung kaum muda tidak tersalurkan dengan tepat. Karena itu, menjadi tanggung jawab Gerakan Pramuka untuk senantiasa mempersiapkan berbagai kegiatan edukatif yang menarik dan rekreatif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro perlu menyelenggarakan kegiatan Jambore Cabang 2022. Dasar kegiatan: 1. Undang-Undang Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 3. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170 Tahun 2013 tentang Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. 4. Program kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro tahun 2022. 5. Hasil rapat kerja Cabang Gerakan Pramuka tahun 2022. Maksud dan tujuan. Maksud sebagai wadah pertemuan bagi pramuka penggalang Bojonegoro untuk mempererat tali persaudaraan dalam berbagai aktivitas yang inovatif, kreatif, edukatif, dan produktif dalam bentuk perkembangan. Tujuan: A. Membangun citra pramuka sebagai alternatif unggul pendidikan non-formal bagi anak dan remaja di luar sekolah dan di luar rumah. B. Menjadikan Jambore sebagai media bertukar kegiatan dan menjadi contoh alternatif bentuk kegiatan pramuka anak dan remaja. C. Memberi media bekerja sama, saling pengertian, dan saling menghormati bagi anak remaja dengan beragam asal dan latar belakang. D. Membangun menyadarkan diri akan pentingnya melestarikan alam dengan menjalani kegiatan Jambore yang ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam. E. Peningkatan kualitas kepengalaman mental, spiritual, berpikir, bertindak, berbudi, pekerti. F. Peningkatan persaudaraan dan persahabatan sesama penggalang. G. Unjuk prestasi dan kreasi pramuka penggalang. H. Penguatan pengalaman penggalang. D. Peserta kegiatan ini diikuti oleh pramuka penggalang yang ada di Kabupaten Bojonegoro
yang terdiri dari utusan gugus depan MTS dan SMP sederajat yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 71 gugus depan dengan jumlah regu putra 66 dan putri 71. Total jumlah seluruh peserta 1.113 dan pembina pendamping berjumlah 203. Nama kegiatan. Kegiatan ini bernama Jambore Cabang Warti Cabang Bojonegoro 12 tahun 2022 yang disingkat dengan Jambore Cabang 12 tahun 2022. Tema Jambore Cabang 12 tahun 2022 adalah satu tekad wujudkan pramuka produktif. Moto kegiatan Jambore Cabang 12 tahun 2022 adalah Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Sumber dana kegiatan Jambore Cabang berasal dari A. Swadaya peserta, B. Sponsorship yang tidak mengikat. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Selasa, tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus tahun 2022. Tempat di Taman Pinggir Gawan Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Penutup, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan mohon dengan hormat Kakak Ketua Harian Gerakan Pramuka Warti Cabang Bojonegoro Kak DRS Haji Hanafi MM selaku pembina upacara berkenan untuk membuka acara Jambore Cabang 12 tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Amanat sekaligus membuka kegiatan Jambore Cabang 12 Bojonegoro tahun 2022 oleh Ketua Harian Bojonegoro Kakak Dr. Andes Haji Hanafi MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Bupati Bojonegoro selaku Kamabijab. Yang saya hormati Kak Warcap. Yang saya hormati rekan-rekan dari kepala dinas. Ini kami di belakang kami, ini ada dari Dinas Pendidikan, kemudian Kemenak, dari Dinpora, kemudian cabang dinas, dan Kakak Kamabiran, ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan tentu Bapak Camat. Kemudian tak lupa pula ini yang punya wilayah Pilang Gede, ini Pak Kepala Desa, serta kakak-kakak Kamabigus yang saya hormati, saya cintai, serta kakak pembina dan para peserta upacara Hari Ulang Tahun Pramuka dan Jambore Cabang Bojonegoro yang saya hormati dan saya banggakan. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa melaksanakan Jambore dan upacara Hari Ulang Tahun Pramuka. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selamat. Meskipun ada angin tapi selamat. Ini yang penting ya. Maksudnya ada angin, kemarin ditiup angin apa teropnya itu, tapi alhamdulillah semuanya selamat.
Adik-adik, kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan, kita hidup pada era teknologi. Ya, ini tentu anak-anak yang seusia kalian adalah ini dia yang disebut dengan usia milenial. Jadi anak-anak yang hidup, anak-anak yang lahir tahun 90-an ke atas, ini tentu kehidupannya nggak lepas dari dunia teknologi. Orang yang seusia lahir 60-an, 70-an, itu kari, ya, terlambat IT. Tapi usia yang lahir 2000-an, ini sungguh luar biasa, penyesuaiannya dengan teknologi informasi ini sungguh luar biasa. Karena itu pramuka yang berusia 61 tahun, ini tentu mempunyai tanggung jawab yang besar. Bagaimana supaya kita menyesuaikan anak-anak kita, program kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita, yang tentu ini tidak lepas dari dunia teknologi dan informasi. Sehingga kerangka acuan kita, program-program kita tentu ini tidak lepas dari konteks teknologi. Adik-adik, kakak yang saya hormati, dulu ketika kakak yang seusia saya, ya, yang lahir tahun 60-an, ini yang namanya telepon itu tidak ada. Adanya satu kecamatan paling hanya ada berapa gitu. Ya. Tahun 2001-an, ya, 2001, 2002, ini HP itu yang punya hanya orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang bos. Ya. Tapi seiring perkembangan zaman tahun 2020-an, tahun 2015-an, maka seluruh masyarakat ini hampir semuanya punya handphone. Bahkan kadang-kadang satu orang punya 2 atau 2 handphone. Adik-adik ada yang enggak punya handphone? Halo? Adik-adik ada yang enggak punya handphone? Enggak ada, semuanya tentu punya. Karena ini adalah kebutuhan yang harus kita miliki, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk pembelajaran. Nah, terkait dengan itu adik-adik, maka terutama kepada kakak pembina, untuk menyajikan pramuka supaya tidak bosan, maka materi-materi yang disajikan tentu ini harus terkait dengan kebutuhan anak-anak yang dihadapi masa sekarang ini. Adik-adik, kakak yang saya hormati, pramuka tentu adalah pemahamannya pendidikan non formal, pendidikan outdoor yang fokus pada pembinaan karakter, pembinaan pada mental. Karena itu setelah nanti kemah ini adik-adik ada perubahan karakter. Yang dulunya subuhnya telat, yang beragama Islam, maka dengan kemah ini nanti subuhnya harus lebih awal. Sanggup adik-adik? Yang dulunya diperintah orang tua telat, lambat, lemot, nanti setelah kemah ini supaya lebih giat. Adik-adik tadi malam tidurnya di mana? Di tenda apa di lapangan? Di tenda apa di rumah penduduk? Di rumah penduduk. Justru karena pramuka ini mestinya harus, ini tantangan, adik-adik ya. Sejauh mana kekuatan mental kalian ini diuji dengan hujan ini. Ya. Jangan kemudian kita menyerah. Hujan deras kak, becek tendanya, kami tidur di rumah penduduk. Nah, ini meleleh ini ya, ini meleleh. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan disiplin, setia, pemberani, tanggung jawab, jujur. Ya, semua yang ada pada dasar dharma itu mari kita amalkan. Ya. Justru inilah yang menjadi kekuatan kita. Adik-adik, kakak yang saya hormati, kakak pernah baca dalam satu buku bahwa orang berhasil itu bukan ditentukan hanya dengan kepandaiannya intelektual. Tapi justru orang berhasil itu ditentukan 90% ditentukan oleh bagaimana dia mempunyai karakter. Yang namanya ada hard skill dan soft skill. Hard skill itu perangkat lunaknya. Ya. Kemudian soft skill itu perangkat, hard skill itu perangkat keras. Sedangkan soft skill itu adalah perangkat lunak. Termasuk bagaimana membentuk karakter building atau bangunan mental. Pembentukan mental ini yang kita perlukan. Ya. Karena itu
mari kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan, insya Allah dengan kita sungguh-sungguh membina anak kita, ini akan membuahkan anak-anak yang energik, anak-anak yang produktif, sesuai dengan jargon Kabupaten Bojonegoro. Amin ya robbal alamin. Adik-adik dan kakak yang saya cintai, kami yakin, seyakin-yakinnya, karena generasi ini berputar. Ya. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang ada di sini adalah tentu melalui proses yang panjang. Dulunya juga mengalami seperti kalian, mengalami sekolah di SD, MI, sekolah bahkan juga di TK ya. Kalau zaman saya belum ada TK, Kak. Zaman Kak Nafi belum ada TK ya. Langsung di SD atau MI. Kemudian mengalami juga di SMA, Aliyah SMK, sama. Ya. Kemudian menjadi Kapolsek, menjadi Pak Camat, menjadi Pak Dan Ramil. Ini tentu melalui proses yang panjang. Kakak pembina di situ ada yang jadi Pak Guru, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru. Ini juga mengalami proses yang panjang. Insya Allah adik-adik, kalau kalian betul-betul niat, betul-betul tekad, insya Allah nanti yang ada di sini yang menggantikan adalah kalian semuanya. Amin. Ya. Sanggup adik? Ya pasti. Ya itu generasi itu pasti berputar. Tidak akan selamanya kita bertahan dan tidak akan selamanya kita hidup. Ya. Tapi dalam perputaran itu ya dari 1,3 juta penduduk Bojonegoro ini adalah mengalami seleksi, seleksi alam. Mana yang kuat, mana yang tabah, mana yang kemauannya hebat, mana yang punya lebih kecerdasan yang lebih, tekad yang lebih. Itulah yang bakal terseleksi untuk menjadi orang-orang yang unggul yang akan datang. Ini saya kira adik, ini sudah kita lakukan. Kemarin adik-adik waktunya jam 4 sore itu semua anak-anak istirahat di rumah, ya toh? Semua anak-anak ini mungkin istirahat di rumah, lagi tidur, lagi istirahat, lagi makan. Ya adik-adik di sini di lapangan menghadapi hujan yang luar biasa. Tentu ini adalah mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan yang insya Allah nanti sebagai bekal adik-adik hidup ke depan. Terima kasih adik-adik semuanya, kakak yang saya hormati, yang nggak bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga kepada kakak pembina, pendamping, Kama Bigus, Kama Biran, Bapak Ibu Kama Bicap, dan seluruh panitia. Mudah-mudahan anak kita nanti anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang energik, produktif, yang berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita buka jambore ini nanti setelah kita bismillah, kemudian dipandu dengan 2 kali tepuk pramuka. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali tepuk pramuka. Penyematan tanda peserta Jambore cabang ke-12 tahun 2022. Kepada yang bertugas disilakan.
Mari kita beri tepuk tangan. Dua kali tepuk pramuka. Menyanyikan lagu himne Satya Dharma Pramuka. Undangan dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, bertempat di Taman Pinggir Gawan, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kami melaksanakan upacara Hari Pramuka ke-61 dan pembukaan Jambore Cabang Bojonegoro ke-12 tahun 2022. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan, jadikanlah kami mampu menjadi pramuka yang lebih berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan.
Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tambahan. Dan kami sampaikan terima kasih atas kontribusi dan dukungan secara penuh pada kelangsungan kegiatan Jambore Cabang Bojonegoro ke-12 tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada Exxon Mobil Cepu Limited, PT Pertamina EP Zona 11 Sukawati Field, Pertamina EP Cepu Zona 12, Kantor Cabang Bank Jatim Bojonegoro, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, BNI 46 Cabang Bojonegoro, dan PT Asri Dharma Sejahtera. Selanjutnya, acara ini sudah didukung penuh dengan kontribusi dan penuh perhatian juga dari Kantor Cabang Bank Jatim Bojonegoro, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Pemerintah Desa Pilanggede, Pemerintah Desa Sarirejo, Polsek Balen, Puskesmas Balen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kepada kakak-kakak yang datang mewakili dari sponsorship, silakan untuk menuju ke panggung karena kita akan mempersembahkan ucapan terima kasih kepada perwakilan. Dimohon langsung menuju ke panggung. Terima kasih, Kak. Komandan upacara, komandan diistirahatkan. Yang pertama, kepada Kantor Cabang Bank Jatim Bojonegoro. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro. Selanjutnya, kepada Pemerintah Desa Pilanggede.
Selanjutnya, pemerintah Desa Sari Rejo. Selanjutnya, pemerintah Kecamatan Balen. Selanjutnya, Polsek Balen. Selanjutnya, Puskesmas Balen. Selanjutnya, Koramil Balen. Selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Dan yang terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dan yang terakhir, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro. Tambahan, telah datang dari perwakilan PT Pertamina EP Zona 11 Sukowati Field. Agak maju, mohon izin. Baik, kami ucapkan terima kasih sebanyak mungkin karena kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang ada di depan kita, kegiatan Jambore Cabang Bojonegoro dapat berlangsung dengan baik. Pasukan disiapkan. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara Kak Dr. Andes Haji Hanafi, MM beserta rombongan, meninggalkan tempat upacara. Saya terima kasih ya kepada komandan upacara
sampai suaranya habis. Ya. Ini tapi semangat ya, tetap semangat, luar biasa ya. Ya. Meskipun habis tetap semangat. Ya. Dan tadi saya lupa kakak-kakak dari Kakewaran yang belum saya sapa ya. Ya maaf lupa tadi. Terima kasih pada Kakewaran yang telah hadir. Ya terima kasih. Moga Pak.